Dunia maya kembali dihebohkan oleh sebuah kasus pelecehan seksual di tempat umum yang sangat memprihatinkan dan memicu gelombang kemarahan publik. Seorang wanita muda yang sedang profesional mencari nafkah sebagai sales promotion girl atau SPG di sebuah swalayan modern di kota Solo, Jawa Tengah, justru menjadi korban tindakan asusila berdarah dingin. Lebih mirisnya lagi, alih-alih mendapatkan perlindungan dan dukungan psikologis dari tempatnya bekerja, korban justru langsung dipecat secara sepihak oleh manajemen swalayan tersebut. Peristiwa pelecehan seksual dengan modus merekam video di balik rok atau upskirting ini menimpa seorang korban perempuan berinisial C, berusia 25 tahun. Aksi bejat tersebut terjadi pada Sabtu, 13 Juni 2026, di dalam salah satu pusat perbelanjaan swalayan di Solo. Dalam potongan video rekaman pengawas yang viral di media sosial, terlihat jelas seorang pembeli pria misterius berjalan mengendap-endap tepat di belakang korban. Pria tersebut kemudian sengaja merunduk dan mengarahkan kamera ponselnya ke bawah rok korban. Korban C sendiri awalnya sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya tengah dilecehkan secara seksual, sampai akhirnya seorang pengunjung lain yang melihat aksi bejat itu datang menegur dan memberitahunya. Guna mencari kebenaran, korban langsung mengecek rekaman kamera CCTV toko dan benar saja, wajah serta tindakan asusila pelaku terekam sangat jelas. Korban pun langsung membawa bukti tersebut untuk melaporkan kasus ini ke Mapolresta Solo pada Kamis, 18 Juni 2026, didampingi oleh kuasa hukumnya, Kevin Adia Primatama. Namun, nasib malang tampaknya belum beranjak dari pundak korban C. Kuasa hukum korban, Kevin Adia menerangkan sebuah fakta yang sangat menyakitkan, di mana kliennya justru diberhentikan secara tiba-tiba dari pekerjaannya hanya berselang 3 hari setelah insiden pelecehan itu terjadi, bahkan sebelum laporan resmi ke polisi dibuat. Ia memang benar, kejadian pelecehan itu tanggal 13 Juni. Terus tanggal 16 atau 17 Juni kemarin korban langsung diberhentikan kerja. Alasan dari pihak sana karena masalah penjualan yang dinilai tidak memenuhi target. Tapi bagi kami alasan itu sangat kurang masuk akal dan terkesan dicari-cari. Sebab, klien kami ini adalah SPG event kontrak 1 bulan di bawah agensi, bukan brand, dan kinerjanya selama 15 hari berjalan sebenarnya tergolong sangat bagus, ungkap Kevin Adia Primatama secara gamblang kepada awak media pada Jumat, 19 Juni 2026. Akibat rentetan peristiwa traumatis berupa pelecehan dan pemecatan sepihak tersebut, korban dilaporkan sempat mengalami syok berat dan kecewa mendalam. Merespons keresahan publik, Kasatres PPA PPO Polresta Solo, Kompol Ratna Karlinasari, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menindaklanjuti aduan korban dan kasus ini sudah resmi naik ke proses penyidikan. Berdasarkan hasil penelusuran sementara tim digital forensik, identitas pelaku kini sudah berhasil dikantongi oleh petugas, di mana pelaku diduga kuat merupakan seorang oknum guru sekolah dasar atau SD yang mengajar di wilayah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pelaku nantinya akan dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Kasus yang mencederai ruang aman bagi perempuan ini pun langsung mendapat sorotan tajam dari Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani. Pada Jumat kemarin, Astrid mendatangi Mapolresta Solo untuk mengawal langsung kasus ini sekaligus memberikan jaminan pendampingan psikologis dan bantuan pencarian kerja baru bagi korban C melalui koordinasi bersama UPTD PPA Kota Surakarta, guna memastikan hak perlindungan korban terpenuhi secara adil.